Tapi memang ada satu ini artikel yang gue baca ya, bahwa di kutub utara apa kutub selatan tuh, bahwa di lapisan kutub bawah itu ada virus-virus purba yang kita nggak bakal bisa tanganin. Kalau itu mencair, itu yang sangat membahayakan. Keluar ya. Virus itu yang akan ke permukaan. Sekarang kan beku tuh, ada lapisan es. Oh, bisa mati berarti ya? Nggak bisa mati deh, cuman dia nggak aktif sementara gitu. Nah, jadi frozen dulu ya. Itu yang menakutkan adalah ketika lapisan es itu cair, nah itu akan keluar virus itu. Dan itu ya sekarang corona aja vaksinnya butuh berapa tahun ya kan paling cepat. Apalagi virus yang purba. Aku yakin itu virus zombie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Balik lagi Matt and Kri. Bakri. Yes. Sore-sore Yoi. minum teh. Ngeteh. Nggak kelihatan kan mejanya, cuman tehnya ada. Suaranya kita serem-seremin dong. Kita kan mau bahas-bahas yang seram-seram. Jadi sore ini Iya, bagaimana Mbah? Matt and Kri. Yes. Agak bariton. Iya. Matt and Kri. Kerendra dong. Oh, kayak Saud. Jadi kita akan membahas sebuah teori konspirator. Konspirasi. Oh, konspirasi. Konseptor ada di Kedaung, Mat. Katanya. Teori konspirasi. Iya, teori konspirasi. Ini meliputi segalanya. Karena di dunia itu hal-hal yang dikabarkan atau diberitakan sebuah hasil konspirasi itu banyak banget. Percaya nggak percaya lu? Kematian John Lennon, Yes. Kurt Cobain, ya. Lu kalau suka musik lu pasti tahu orang-orang itu. Iya, doi ya. Doi. Iya. Yang kematiannya janggal. Michael Jackson. Iya. COVID-19 juga dia anggap sebagai konspirasi ya. Iya, konspirasi. Belum masuk teori konspirasi kan? Sudah. Jadi dia sudah melewati teori konspirasi jadi konspirasi. Cuma pembuktiannya itu pasca peristiwa. Nggak ada yang bisa ngebuktiin konspirasi itu selagi peristiwa itu berlangsung. Oh, berarti nanti lah ya. Nanti, next. Sekitar Kalau bahasa orang sono tentaran. Oh, Tentaran tim. tentaran ya. Kalau udah kenyang, tentaran. Mager deh. Iya. Oke, jadi banyak banget ini ya di dunia ini sebuah teori-teori konspirasi yang nggak masuk akal, sulit dijelaskan, sulit dibuktikan. Kayak peristiwa apa? Yang pesawat nabrak. Iya. Apa namanya peristiwanya? Yang 11 11 yang Amerika itu kan, yang katanya dia apa? Kalau itu namanya apa sih? Ada penyanderaan bukan? Dibajak ya? Dibajak oleh salah satu teroris ya. Dikatakan teroris untuk sengaja menabrakkan diri ke dua gedung itu ya. Iya, WTC ya. WTC Clustery. Tapi kemudian ada yang mengatakan bahwa di hari penabrakan itu staf orang Yahudi tidak ada yang masuk. Oh, emang itu Iya. isinya orang Yahudi semua, Mat? Apa gimana? Enggak, beberapa memang orang Yahudi kan, ada yang di Amerika juga seluruh. Oh, Dia kan banyak kan di seluruh dunia. melebur. Iya. Iya. Kemudian ada yang mengidentifikasi seperti itu. Nah, maka itulah muncul teori konspirasi bahwa hal ini sebelumnya sudah diketahui. Oh, bukan diketahui. Iya. Ya akhirnya kan orang-orang pada nggak bisa ketawa, sedih. Iya, sedih. Mengutuk. Karena kan itu kenapa dijadikan sebuah teori konspirasi karena dari uang itu, Mat, pecahan uang itu, uang berapa sih, $100 atau berapa? Oh, ada Yang gambar disatuin. dolar. Iya. Kamu tahu apa jadinya? Jadinya ya dua gedung itu. Iya. Dua gedung itu yang dihancurin. Itu kan ada di uang itu kan ada kayak gambar awan tuh. Nah, itu ada bagian gedung apa tuh? Pas disatuin ya begitu. Gitu.
Ada juga teori konspirasi tentang segitiga Bermuda. Iya, segitiga Bermuda itu teori yang yang ada pusaran air. iya. Katanya di situ ada tempat bersemayamnya Dajjal, kerajaan Dajjal, apa kerajaan iblis. Tapi kalau di Pirates of Caribbean itu tempat Kraken mati itu, Mat. Tempat Kraken ya. Iya, Ibu nonton tuh itu. Iya. Kraken muncul kan. Wah. Pusaran air yang akan di ujungnya, di bawahnya paling dalam itu menembus dunia lain. Mirip-mirip gak mitos-mitos gaib gitu ya? Iya. Padahal di kita mah udah banyak kayak gitu. Udah nggak kalau di kita mah nggak disebut teori konspirasi ya. Disebut mitos yang berkembang. Masyarakat Masing-masing kali kearifan lokal dalam penyebutannya. mungkin itu masuk dalam kearifan lokal kita. Bumi datar. Iya, bumi datar masuk teori konspirasi yang sulit dijelaskan. Lu sempat mempercayainya ya lu? Lu sempat jadi korban. Iya, gua. Kayak gue sempat Anjing, jadi dia orang yang intelek loh. Maksudnya orang yang berpendidikan tinggi lah dibanding teman-temannya yang pendidikannya rendah. Jadi perbandingannya bukan circle dia bergaul, tapi perbandingannya dia pendidikannya tinggi, temennya rendah. Jadi dia lebih tinggi dari teman-teman yang berpendidikan rendah. Enggak, gue sebenarnya nggak mempercayai, Mat. Itu pleidoy gue ya. Gue nggak mempercayai, tapi gue mempertanyakan. Mempertanyakan dengan mempertegas bahwa teori ini bener, Mat. Gue sampai kayak, lu tau gak, kayak temen lu ke gap murtad, bukan maksudnya temen lu tuh ninggalin akidahnya gitu. Iya, yang alim tadinya. Iya, yang tadinya alim gitu. Iya. Ngaji yuk, ngajak ngaji ya kan. Tiba-tiba. Ada urusan itu tiba-tiba nenteng botol ya kan, mabok, maksiat dah semua. Gue langsung astagfirullahaladzim temen gue bertanggung jawab penuh dong. Maksudnya ada panggilan tanggung jawab, wah tanggung jawab temen gue dibanding terus berdakwah tentang teori apa tadi, bumi datar. Iya bener. Kan sian namanya, masih muda, sarjana muda. Kayak ini, Mat, ada acara TV ya. Dia pakai sarung, pakai baju koko, Mat. Digerebek di acara TV dan tuh yang polisi-polisi itu tuh kan. Digerebek main gaple. Pas ditanya, katanya, "Ini pakai pakaian gini kamu mau dari mana ke mana?" Ya. "Saya cuma lewat doang, saya habis dari masjid." "Kok habis dari masjid ke sini?" Tempatnya kalau gelap kan. Tempat perjudian kan gelap dengan lilin kan gitu. Begitu mungkin analoginya. Jangan percaya lagi ya. Enggak. Sian gitu. Terus gue mainin tuh temen gue sialan juga deh. Pinter juga dia. Bodoh-bodohi gue. Tau gue orang cerdas. Buktinya begini, Mat. Buktinya begini. Gue bener. Apa ya? Lalu mau mempertanyakan gue. Enggak, maksud gue ada di momen itu gue sampai nggak percaya. Kok dia bisa kedoktrin gitu hal-hal. Itu nggak kedoktrin, Mat. Berarti kan terkonsep. Bahwa dia langsung ngabar. Nih, Mat, kalau mau tahu set bukti-bukti argumentasinya itu ya kan, bukti-bukti berat. Gue bilang aduh, padahal gue udah jauh-jauh hari gue nyimak tuh orang-orang yang memahami teori itu kan. Bahwa teori itu pun berkembangnya di Inggris. Nah, mungkin salah kaprahnya teman gue seringkali, si Bakri ini seringkali mengatakan kepada berpihak-pihak tertentu bahwa kampung gue mah di Inggris. Nah, ketulah tuh dia. Karena teori itu ternyata berkembangnya di Inggris. Oh gitu. Berhubungan dengan kampung Dede ngakuin di Inggris. Belah mana tahu Londonnya kan. Dia mengatakan bahwa di City, Mat. City gua. Oh, lu di City? Iya. City, guru ngaji gue. Guru ngaji gue jangan lu. Parah lu. Iya. Iya, makanya kan gue bingung. Kok bisa ya? Mana hujan-hujan. Oh, hujan-hujan itu. Hujan-hujan, gue inget banget gue istirahat, set gue sampai ternyata. Mana emang? Gue pengen himbau. Gue gawe lu kagak lu. Gue lagi gawe di situ Citos. Set orang ngapain ya, mana hujan begini. Gue ngerinya dia lagi nggak megang duit. Udah pasti dulu nggak megang duit gue. Iya. Biasanya orang nggak punya duit, megang duit suka gelap mata. Oh, orang yang banyak duit aja gelap mata gimana? Nah, itu juga teori konspirasi. Oh, gitu juga. Iya. Bahwa banyak tikus di DPR. Itu kan konspirasi. Orang di DPR manusia semua. Iya. PNS. Masa tikus dapat apa sih namanya? Tunjangan? Nggak mungkin iya. Tikus nggak makan duit, Mat. Sabun iya mungkin. Nggak sabun, kenal. Difaktakan memang makan sabun. Tikus nggak doyan duit. Iya. Tapi doyannya makan duit. Wah, itu masuk teori konspirasi juga ya? Masuk teori konspirasi. Wah, itu kalau yang baru-baru ini nih kebakaran di Kejagung itu. Nah, itu teori konspirasi puntung rokok. Makanya sian si puntung rokok. Puntung rokok kan kalau
bagi orang-orang yang kita gitu. Oh iya. Mat, puntungan gue tadi mana mat di sini, ya kan? Lu aja sering banget tuh kayak nguntungin. Tadi ada mat, puntungan gue di sini mat. Aduh, udah lagi enak-enak. Iya. Ya kan maksudnya membantu, menolong gitu Iya. kan. Nah sekarang itu puntung, aduh gimana ya, sian juga itu puntung, dosanya gede juga. Iya, emang tuh puntung bisa masuk situ, Mat. Bukannya katanya penjagaannya tuh ketat, Mat. Mungkin dia ketat. hollow kali, apa transparan apa sih namanya? Iya, apa? Holo. Iya kan? Dung. Dia lompat. Kayak di One Piece. Iya, jadi Iya. begitu, ada manusia transparan, ada puntung transparan. Makanya nih puntung, kapan muntunginnya, Ri? Kan pertanyaan lu kapan muntungin rokok? Orang rokok lu habis kan biasanya begitu, Ri. Iya. Enggak, Biasanya rokok habis. kalau puntung rokok disalahin tuh ya. Gue di rumah sering banget lupa matiin rokok, Mat. Iya, puntung ya. Iya. Bentuknya puntung kan pasti. Iya, puntung. Udah lu sedot lah, udah lu isep. Iya. Alhamdulillah belum jadi kebakaran, Mat. Gitu. Apa yang dikobar-kobarkan di mana sih di itu nama tempatnya? Makanya maksud gue nggak usah jauh-jauh pakai teori konspirasi. Kalau misalkan emang ujung-ujungnya puntung rokok dari awal aja. Ini mas saya curiga ini puntung rokok kan gitu. Iya. Gak usah bikin tim Iya. pencari fakta. Iya. Tim mencari fakta untuk Kan menemukan puntung rokok. Oh, iya. Dia enggak yang bikin statement itu dia merasa. Tapi ada tersangkanya loh. Tersangkanya Oh, si itu kuli bangunan. kuli-kuli itu ya. Itu bisa jadi konspirasi juga, Mat. Kenapa bisa ada tersangkanya, Mat? Sian puntung rokok. Kan kalau buat boker kuncian, puntungan gue mana ya? Biasanya gue naruh di lubang angin kalau gue tuh. Kalau nggak di Iya, pinggir-pinggiran tembok Oh. di kamar mandi. Ini karena segini nih udah gue puntungin nih. Iya. Buat pertemuan Iya. kaum berikutnya ya kan. Wah, pas nih ya kan. Ada puntungan. Tuh enak banget tuh kalau udah begitu tuh. Masuk lah ya. Teori konspirasi itu. Ala-ala kearifan lokal kita. Yoi. Sesederhana itu ya. Nah, jadi teori konspirasi juga, Kri, ini menyangkut tentang bagaimana cara berpikir kearifan lokal. Itu masuk. Contohnya puntung rokok. Dia arif banget dan lokal banget. Iya. Di barat nggak ada, Ri. Di Eropa nggak ada. Lu cari puntungan rokok mana tadi? Puntungan rokok gua. Ketawain lu. Iya. Yang terkenal tuh di Indonesia puntungan Samsu. Samsu. Iya, Iya, kretek, ya kan? benar. Puntungan gua tadi emang apa sih? Samsu, mana Samsu lagi kan gitu kan. Kayak kesannya menegaskan bahwa puntungan itu tuh nilai Premium lagi. iya masih tinggal. Nah kan kearifan lokal. Iya, kalau di barat mah nggak ada pentungan rokok, Mas. Nggak ada, makanya kan itu teori yang mengatakan bahwa teori itu berdasarkan kearifan lokal, Ri. Puntungan rokok. Nah itu nggak dijelasin merek rokoknya apa. Iya, bentuknya apa rokoknya? Kuli itu rokoknya apa? Iya. Atau kulinya wawancara eksklusif, Pak, waktu ngerokok gimana sih? Waktu pengen kebelet boker, berak, atau bapak lagi berak muntungin rokok? Enggak, yang gue tanya itu nggak ada sensor ya? Nggak ada sensor apa tuh? Kalau misal kayak di mall. Oh juga, iya ada, bener. Ada asap keluar kan? Iya. Muncrat air gitu ya. Nah Gitu, itu dia benar. pertanyaan lagi, kalau nggak ada berarti ada nggak anggaran buat itu tadinya? Gitu. Teori konspirasi itu. Enggak, barangkali enggak. harus diwawancarain juga puntung rokoknya. Oh, kita hadirkan lah ya. Kita hadirkan. Teori konspirasi ya. Karena kebakarannya heboh banget itu, Mat. Kalau lihat videonya, Mat. Iya Ya memang. kan? Membar tuh dari puntung rokok itu bisa jadi kayak gitu. Apakah di puntung rokok ada ininya, Mat? Apa namanya? Ada unsur teatrikal. Iya. Siap. Nggak ada tambahan, racikan tambahan, Mat. Oh, Nah, kan gitu. nggak mungkin, iya, puntung rokok doang nggak mungkin. Ternyata ada racikan tambahan, bensin misalnya, atau cairan kimia apa, ternyata kena puntung rokok jadi gede. Itu. Enggak, maksudnya kalau menurut adab ketimuran, mendingan sopan santun aja dari awal bilang, maaf nih gue pengen bakar, kan gitu enak. Iya, iya. Saya bakar apaan? Security. Iya, maaf nih, saya mau bakar apaan? Bakar sampah, misalkan gitu ya kan. Kelaguan nyalain puntung rokok. Apalagi teori konspirasi. Nggak gini. Jadi orang yang ngerokok sekarang itu dicurigai, Mat. Iya. Kalau ninggalin rokok. Iya. Wah, lu mau bikin kebakaran lu ya. Iya. Mau kebakaran lo. Jagung aja yang gedungnya mewah dengan segala macam Iya. apa sih protokol ya.
Ada protokol kan, standar gedung instansi itu kan. Iyalah. Ada protokol kan, keamanan gitu kan. Karena gua nih jangan kan di sana ya, maksudnya yang menyimpan draft atau data-data penting. Gua masuk gedung Ratu Prabu aja itu berapa kali lewat, maksudnya berapa kali dicek KTP. Enggak, itu kuli. Ini kan berarti ada titik api, Ri. Titik di mana puntung itu membakar. Iya. Gedung ini lu bayangin kebakar rata. Oh berarti itu kuli habis ngerokok di ruangan ini, tinggal terus ke ruangan jalannya api gitu. Oh iya. Maksudnya itu kuli bisa ngerokok di ruangan. Emang kuli itu bagian infrastruktur yang lagi diperbaiki yang sebelah mana? Iya. Kan gitu. Emang semua saya kuli. Oh iya, silakan. Bisa ngakses semua kan nggak bisa. Ada di di ruang-ruang tertentu doang kan yang dipoles perbaikan. Dan nggak mungkin Ri kalau dia lagi jam kerja kuli itu juga ngerokok. Iya. Kecuali memang dia ngerjain rumah bangunan kayak perumahan-perumahan kita biasa, dah. ya. Iya. Itu pasti. Dia lagi di gedung Kejagung gitu. Tapi juga dia nembok gitu. Ambil nggak mungkin. Gua rasa dia juga tahu adab kalimat, nggak mungkin ngerokok. Apalagi tempat-tempat mewah. Boleh merokok kan pada tempat ya, Ri. Iya. Kalau emang nggak boleh dilarang merokok ya enggak. Rokok disalahin. Padahal pajaknya paling gede diambilnya. Juga bingung. Teori konspirasi. Di puntung rokok itu. Itu bukan teori konspirasi ya. Masuk ke apa namanya? Sebuah pemberitaan apa? Oh benar itu maksudnya. COVID itu selesai nanti ketika ada pemilu di Amerika. Nah, itu bisa disebut teori konspirasi apa cuman isu gitu yang berkembang? Apa sih? Iyalah. Gratis. Ini apa sih mereknya? Iya, mereknya jangan lah, belum endorse. Iya, nggak ada mereknya ini. Tapi lah dari bentuknya mah kelihatan lah ya. Kan? Biskuit. Iya. COVID itu jadi ada film, Ri. Konspirasi ini bisa dikatakan nggak ada sesuatu yang mutlak dalam teori konspirasi itu. Iya. Masih serba gambling gitu, serba perlu tanda tanya. Film apa yang waktu itu kita nonton tuh? Judulnya? Kontingen apa nggak salah? Kontingen gitu. Kontingen atau kontingen. Itu tahun tentang 2011 tentang bagaimana virus menyebar film itu. Nah, itu salah satu film yang beberapa orang atau yang telah menyaksikan film itu mengatakan itu ada clue atau isyarat yang akan ditimbulkan di tahun COVID keluar. Ya kan, gitu. Nah, film itu akan menggambarkan bahwa ada sebuah virus yang disebarkan melalui seorang istri yang melakukan perjalanan, wartawan kalau nggak salah istrinya waktu itu ya. Iya. Atau apa ya? Iya. Perjalanan ke Tiongkok, ke Cina. Oh iya. Dia mengadakan pesta tuh ya. Iya, mengadakan pesta, pertemuan di sebuah resto. Nah, ketemu chef itu salaman, das. Chef itu habis nyacak daging babi. Oh iya. Nah, habis itu kan pasca itu istri itu pulang dan ketika sampai rumah dalam berapa hari perjalanan itu virus itu ternyata udah apa sih namanya kalau sekarang namanya virus kalau di dalam udah apa terjangkit udah terjangkit infeksi itu berhari-hari akhirnya pulang dan mati mendadak. Identifikasi dia punya virus itu. Nah, menyebar dah tuh geger bahwa virus ini bla bla bla, teori muncul dari A sampai Z karena hubungannya ini virus yang menyebar cepat. Itu maju mundur tuh alurnya ya kan. Iya, sulit itu filmnya. Jadi kita nggak bisa ngeliat ini gimana ceritanya. Ternyata jabat tangan itu berperan untuk penyebaran virus itu di dalam film itu. Nah, kemudian ternyata babi yang disajikan dalam chef di restoran itu oleh chef itu adalah babi yang sudah terinfeksi virus penyakit itu. Nah, babi itu terinfeksi virus karena waktu di peternakan sebelum dibawa ke restoran itu untuk dijadikan olahan, babi itu memakan buah ya? Iya, buah. Buah apa? Buah itu buah jamu, pisang apa buah paya ya? Iya, sekitar buah itu. Iya, buah itu yang sudah digrogotin codot. Iya. Codot
kampret ya kalau di sini. Iya. Iya. Nah itu babi itu makan krok. Ya kan babi kan makannya emang doyan bener. Iya. Karena babi juga nih kan di analoginya bahwa hewan yang tidak pernah puas. Iya. Kalau ada kotorannya di depan mata dia makan juga kan. Dia makan. Akhirnya babi itu kan masuklah ke restoran tuh, hidup kan dipilet dah tuh di situ. Nah kemudian ada juga teori konspirasi yang mengatakan berikutnya ini kaitannya dengan virus ini, bahwa virus ini akan selesai dikabarkan di dunia pandeminya ketika pasca, kalau dia bilang tadi pas pemilihan, enggak, sebenarnya pasca apa pemilu di Amerika Serikat. Oh iya. Karena dia ada kepentingan tentang itu, teorinya banyak kok di YouTube ya kan, lihat aja deh teori-teori itu. Tapi itu baru sebatas teori ya kan. Iya. Baru sebatas teori, pembuktiannya masih menunggu hasil peristiwa ini selesai. Baru itu bisa dibuktikan. Datanya juga kan kabur kan. Iya. Jadi membuktikan sebuah konspirasi lo menggunakan data yang mana kan gitu. Iya. Antar rancu. Terus juga bebarengan dengan ini Mat, dengan ini apa namanya? Konversi dokter-dokter yang baru-baru ini nih di Jerman. Iya. Di Belanda apa Jerman tuh? Bukan, nggak tahu deh, itu ada dokter Jerman, dokter Belanda, dokter India, Inggris yang mengatakan bahwa sebenarnya virus ini tidak terlalu ini apa namanya berbahaya atau mematikan. Hanya apa namanya media yang membuat karangan ini jadi menarik mungkin ya. Nah itu juga baru kemarin tuh jadi kayak gimana ya, kita jadi teori konspirasi kan terpecah jadi apa? 4 teori itu, ada yang sivil, ada yang politik, terus 2 lagi lupa apa tadi itu. Ada apa namanya hub and spoke. Iya. Hub and spoke itu konspirasi yang dilakukan. Jadi memang dikerjakan secara rapi untuk mencapai kepentingan tertentu, juga sangat rahasia. Apapun yang dibilang sangat rahasia, jebolnya dengan data-data dokumen yang dirahasiakan itu kejebolnya, atau satu kalau nggak faktor human error atau manusia yang bersepakat janji itu membocorkan sendiri. Iya. Edward Snowden, salah satu anggota CIA, itu banyak membocorkan data-data tentang konspirasi. Itu kan sih? Iya. Yang ada filmnya? Iya, Edward Snowden kan. Anggota CIA itu dia. Nah, kayak gitu kasusnya, baru bisa kita runut lah pelan-pelan ya kan. Kalau sendiri-sendiri mah kayak ngeraba aja jadinya. Itu yang main itu Mat, yang main apa yang Snowden itu yang main Project Power filmnya. Jagoannya dia. Keren juga itu film. Nontonnya nggak bareng gue nggak tahu jadi. Tidur lu kok diajak nonton, malas. Malam lu keluar akhirnya? Kagak, di rumah gua. Tidur anjing, kapan gua nonton tidur? Kalau nonton kan tidur, kalau nonton tidur ya lu mana gitu liatnya. Iyalah, lu sama kayak Untoro lu. Nontonnya kagak fokus. Gue mau sharing susah. Udah jangan nonton film zombie mulu. Karena itu masih masuk ke dalam teori konspirasi Mat, zombie. Gua maksudnya orang mau mati aja gitu, jangan setengah mati setengah hidup. Gila. Paling enggak. Ya kalau itu mungkin karena pandangan gue tentang teknologi nggak sejauh itu ya, kayak apa robot-robot gitu ya. Atau teori bagaimana robot membunuh umat manusia. Gue kadang kurang tapi resep, tapi gue tonton juga. Kalau zombie udah kagak dah. Ngapa? Gue kagak, tapi suka gue. Nah dia hobi banget nonton film, gimana gue mau resep? Nonton tuh yang apa, pembunuh misalnya apa gitu, yang buat kita berpikir, jalan filmnya. Atau diangkat dari sebuah novel-novel yang meraih Nobel. Itu baru yang kayak waktu itu gue ngasih bocoran dia yang film apa? Yang tentang komunis di Amerika, apa judulnya? Trumbo. Nah, gue nonton sampai berkali-kali, gue suruh ulang. Walaupun kagak rapi-rapi, lama banget ya filmnya. Berapa 4 jam ya? Aku 2 jam. 2 jam. Ya karena diulang-ulang 4 jam. 4 jam apa filmnya itu? Horor. Iya. 6 jam. PK itu. Film horor. Ya gue bukan movie edik, cuman gue selektif kalau nonton movie. Gitu. Gue nggak mau nonton yang biasa aja. Gue masih membayangkan tuh mungkin ada kali kan apa zombie itu suatu saat gitu. Iya anjing. Karena di luar negeri ada Mat. Mat.
Kenapa? Mimpi semalam serem banget. Gue pikir mimpi apa ya kan? Berantem pakai keris, terbang-terbang atau apalah gitu ya kan? Atau tiba-tiba di hutan belantara kelelep lumpur hidup, itu kan menyeramkan ya kan? Gue mimpi kejar-kejar zombie mat, gue lari ke loteng, anjing. Serem mat, tapi seru itu. Nggak, maksud gue, astaga, nggak ada yang lebih penting daripada mimpi lu itu. Nggak, di luar negeri, sampai di luar negeri ada studi mat tentang cara Melarikan diri dari zombie sama menyerang. apa melarikan diri namanya? Escape. Iya. Escape. Itu dunia sampai buat begitu, berarti dia itu meyakini mat Bahwa suatu saat peristiwa itu akan terjadi dikarenakan virus. Iya sih, cuman pasti virus itu juga otak-atik manusia, Ri. Gue mau percaya banget. Tapi memang ada suatu ini artikel yang gue baca ya, bahwa di kutub utara apa kutub selatan tuh, bahwa di lapisan kutub bawah itu ada virus-virus purba yang kita nggak bakal bisa tanganin. Kalau itu mencair, itu yang sangat membahayakan. Luar ya. Virus Iya. itu yang akan ke permukaan. Sekarang kan beku tuh, ada lapisan es. Oh, bisa mati berarti ya? Nggak bisa mati deh, cuman dia nggak aktif sementara Iya. gitu. Nah, Kayak di Frozen dulu ya. itu yang menakutkan adalah ketika lapisan es itu cair, nah itu akan keluar virus itu. Dan itu ya sekarang corona aja vaksinnya butuh berapa tahun ya kan, paling cepat. Apalagi virus yang purba. Aku yakin itu virus zombie. Sama apa batu-batu meteorit. Iya. Batu meteorit apa tuh? Iya, batu meteorit itu mengirim virus banyak. Oh. Ada virus yang banyak. Enggak ada yang baru-baru ini ada orang batu meteorit mat dijadiin ganjelan pintu. Ganjelan pintu. Iya, ternyata harganya berapa? 1,5 M. Dan yang punya rumah itu nggak tahu kalau itu batu meteorit Itu mat. teori konspirasi juga. Enggak, itu beneran. Oh, itu beneran. Itu fakta itu. Batunya kelihatan buat ganjelan pintu. Kalau di kampung-kampung gua tuh beli masih kayak begitu, batu kali buat ganjelan pintu. Tapi itu batu meteorit. Jadi kaya dia. Iya, tapi enggak setiap orang. Setiap orang cuma berharap kayak gitu. Cuma itu keberuntungan masing-masing orang. Nggak bisa setiap orang bisa memperoleh hal itu gitu. Ya kalau ganjelan pintu di rumah gue juga ada ganjelan pintu. Intinya terlalu banyak teori konspirasi ya kan di dunia ini. Mau dari elit global, tingkat dunia internasional, ataupun tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, tingkat camat. Nah itu kalau itu, wali kota. ya itu aman berarti. Iya, Teori-teori konspirasi siapa itu yang digunakan? mufakat yang sangat dirahasiakan dengan staf-staf. Dan ini akhirnya merugikan. Sifatnya politis sih sebenarnya. Sifatnya politis dan ini merugikan. Sangat merugikan. Berarti enggak Iwan Fals itu meramalkan lagunya. Oh iya, Fals punya. Iya, kan ada kan nih Iwan Fals tuh yang liriknya apa? Itu apa namanya? Korupsi sampai tingkat kelurahan. Entah dari kelurahan kemana gitu. Iya, yang diwariskan adalah rongsokan atau apa. Yang ke tingkat kelurahan korupsi. Benar kata Iwan Fals? Iya. Judul lagunya apa sih itu? Gak tahu udah gue judul lagunya. Oh, Orde yang paling baru. Orde yang paling baru. Sampai Orde yang paling baru. Dari Orde lama, Orde baru, sampai sekarang ini Orde yang paling baru. KKN berkembang biak sampai kelurahan. Banyak orangnya ya kayak gitu. Bisa ya. Berarti sebelum itu ya Iwan Fals sudah udah apa sih? Itu maksudnya udah konspirasi ya, udah bukan teori, itu sudah konspirasi. Ya banyak juga konspirasi yang terjadi lah ya. Sebenarnya ya butuh kesabaran sih sama tingkat waktu tertentu membuktikan bahwa itu bukan sekedar teori atau hasil benar-benar hasil konspirasi. Iya. Baru bisa disebutkan teori konspirasi. Iya. Baru disebutkan teori konspirasi. Kayak pembunuhan JFK Kennedy, John F Kennedy, JFK. JFK. Iya, John
Kennedy ya namanya. John F Kennedy. John Sebuah- F apa Frederick apa gitu. Oh, udah Friend kayaknya. Friend. John Friend. Friend Kennedy. Itu tembok langsung ya. Iya. Buset itu yang di mobil itu kan yang bareng sama istrinya apa sama istrinya kan. Iring-iringan ya. Iya, istrinya sampai kabur kan. Dar. Itu kayak ini mat kayak semangka tuh lu, semangka deketin dua pecah begitu. Buset deh gue lihat videonya. Tapi banyak juga mat apa namanya presiden Amerika yang nasibnya begitu. Iya, Amerika tercatat sebagai negara yang presidennya sering kali terbunuh, sering kali ya. Iya. Gua nggak tahu paling banyak berapa gitu. Iya. Cuman sering terjadi pembunuhan. Karena mungkin ya elit global kali yang mau, maksudnya kan itu setelah dia buat Jenewa ya, perjanjian Jenewa. Iya. Iya. Perjanjiannya ya, sama Bung Karno. Dua tokoh ini. Iya. Kalau menyangkut kepentingan atau sebuah kesepakatan yang sangat besar, kemungkinan terbunuh. Gitu. Atau mengungkap sebuah rahasia kejahatan di masa lalu, ya kan? Kayak bagaimana Munir Oh iya. Munir pun melibatkan teori konspirasi tingkat Tinggi. tinggi Iya. coy. Dia melibatkan bin Iya. atang binatang. Sampai ini ya maksudnya apa ya si pembunuhnya ini Polikarpus itu menyimpan rahasia sampai alam kubur ya. Oh ibu, gue rasa sih iya, gue nggak tahu memang dia. Maksud gue gini, aktor intelektualnya tetap ada hidup. Ada iya hidup. Iya, dia ditunjuk ya sebagai eksekutor atau sebagai orang yang bertindak di lapangan kan. Setelah itu laporan itu diterima kan. Tangkap ikan besar ya kan. Iya. Operasi tangkap ikan besar telah selesai kan gitu ya kan. Ada cuplikan percakapan gitu kan. Iya. Ya itulah gitu. Kalau lu apa sih yang tempo hari lu bilang kalau lu udah mendekati kebenaran apa kata lu? Iya. Sebuah pepatah itu. Jadi kalau apa namanya? Lu baru bisa dikatakan lu mendekati Tuhan lu ketika lu mendekati sebuah kebenaran itu berarti lu sudah mendekat dengan kepada Tuhan dan kematian. Karena kebenaran itu sudah mendekati dengan kematian. Kebenaran Tuhan. Iya, sama soal lu lampaui rasa takut lu. Munir berkali-kali mengatakan dalam sebuah percakapannya adalah sebenarnya saya takut. Iya, tapi saya berusaha untuk tidak takut karena saya melindungi orang-orang di sekitar saya supaya tidak takut. Dan Munir dikasih jabatan ketika Gus Dur Jabatan juga dia? Enggak, dia ditawarkan gitu? Iya, untuk mengisi Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM kan. Tapi dia nggak mau. Jabatan tertinggi dari sebuah aktivis adalah kematian. Itu penolakan. Klimaks. Iya, yang penolakan dia pandang. Munir tentang jabatan itu. Sebenarnya Gus Dur percaya bahwa ketika dia diberikan jabatan itu dalam artian bukan jabatan yang bersifat politis ya, timbal balik jasa, bukan, dia berkompeten gitu. Mampu lah ya. Dia mampu mengemban jabatan itu. Cuma Munir bilang pangkat tertinggi dari sebuah aktivis adalah kematian. Dan benar, dia melampaui ketakutannya dan dia membuktikan bahwa dia memang berjalan di dalam perjuangan itu. Bukan Dia harus dibungkam dengan kematian. Lu bayangin betapa menakutkannya. Sampai ada cerita, ada apa? Fiksi lah ya, cerita fiksi gitu mengatakan yang berkembang pasca kematian dia adalah Munir adalah pengkhianat negara. Selalu dilabelkan gitu. Iya, dia pengkhianat negara dan dikatakan bahwa Munir adalah agen ganda. Dia bekerja untuk dua negara, salah satunya dikatakan Belanda. Itu kan nggak fair menurut gua ketika lu sudah bungkam suara-suara yang mempertanyakan keadilan. Jadi kematian Munir itu masih. Jadi Dia kematian memang melibatkan konspirasi besar, walaupun terbukti di persidangan itu adalah Polikarpus yang terlibat. Cuma orang-orang yang menghendaki kematian Munir itu yang besarnya di belakangnya tidak tersentuh, gue bilang.
nggak tersentuh hukum sama sekali ya, gelap ya. Iya, bin coy, bin ini bin itu ya. bin Atang. Iya, Aku ini bin Atang Jalang. Ya, ya itulah sakit macam-macam konspirasi lah ya. macam-macam konspirasi Iya yang terjadi. yang ada di Indonesia, di dunia. Iya, bahkan di samping rumah lu, di kantor RW, di kantor RT, itu pasti sekecil apapun pasti ada konspirasi di situ. Atau di saat pemilu kada serentak, itu Pasti melibatkan konspirasi politik yang sangat banyak terjadi pelanggaran. Karena apa ya, nggak ngerti gue, maksudnya entah bentuk dukungan gini Ri, apa yang diharapkan dari jagoan itu ya kan? Iya, apa yang kita bela gitu ya. Iya, apa yang kita bela sampai segitunya gitu. Udah gitu apa kebagian potongan kue sebelum kue itu dipotong, atau kemudian woro-woro itu adalah bentuk dari ekspresi demokrasi. Yes. Ya. Atau ada kontrak politik, atau memang dari dulu, dari yang udah lu kebagian apa sih, hore doang, Tim hore. Jadi intinya lu tahu ujungnya bakal dikibulin, ngibul gitu. Sebenarnya udah Bagian maksudnya lu masuk siklus yang udah pernah terjadi lah ya. Terjadi siklusnya itu aja, cuman orang bersedia masuk situ lagi. Iya. Seru nih. Kayak seru dibohongin nih. Sampai kawan gue kemarin, Kawan masuk gua gitu. enggak, kawan gue yang lain. Lain. Itu ada deklarasi. Deklarasi ya kan. Declaration. Deklarasi itu apa sih, pernyataan sikap ya atau pemberitaan sikap gitu. Iya. Deklarasi lah, menyatakan sesuatu. Salah satu dukungan paslon. Iya, dia tergabung dari persatuan apa gitu. Dia punya community lah, punya kumpulan gitu. Kayak salah satu, dia memutuskan sikap ke salah satu paslon. Deklarasi tidak di komplek perumahan gitu. Terus hujan, panas-panas, hujan, berangkat kepanasan, pulang kehujanan. Makan di sana, dapat gelas, dapat selebar apa? Souvenir. Iya, Oke. souvenir lah. Singkatnya souvenir. Iya. Nah, kemudian pulang. Jadi memang umum ya ketika kita tahu bahwa dapat ongkos bensin gitu ya istilahnya. Dapat ongkos bensin, bahwa kita ngadain deklarasi. Ternyata dari pokoknya hitungannya dia dikasih 300.000, terus dibagi dicak per orang tuh dapat 15.000 per orang. Iya, jadi digablukin 300.000 bagi berapa, jadi per orang pokoknya dapat 15.000. Hujan, panas, 15.000. Dan itu jadi ceng-cengan, ketawa. Nah, kalau orangnya nggak baper, dalam artinya low, dia hatinya luas, lapang. Nah, temen gue termasuk yang itu. Dia termasuk yang lapang, ya udah biasa gitu ya kan. Dia nggak yang mau terlibat emosional terlalu gimana gitu. Iya. Cuma maksudnya motifnya, siklusnya kita baca gitu. Akhirnya pihak-pihak tertentu yang ngajak kan akhirnya, mohon maaf nih Kri, aduh gue kayak enak banget sama lu, gue tahu, gue kira mah cepet 150 gocap. Kok bisa begitu ya maksudnya? Iya, gue nggak tahu deh maksudnya korlap lapangannya gimana ya kan. Tapi lagi-lagi memang ya siklusnya begitu. Emang pasti begitu. Iya kan gitu ya. Ya gue nggak ngerti masyarakat kita tuh sudah membaca hal seperti itu, mempelajari dari tahun ke tahun apa memang dia. Jadi gini. Gue senang loh gini, gue dibohongin senang gitu. Enggak, jadi menurut gue masyarakat kita ini kacaunya ya, termasuk gue kacau gitu. Enggak kacau kan? Lu akan sangat bangga, lu akan sangat proud ya. Maksudnya hal yang prestisius ya gitu. Iya. Gue kenal si Bakri nih, calon wali kota, akrab banget, gue deket, gue berapa kali ketemu dia, bener-bener Jadi CS kental. jelas ini. Padahal pertemuan itu dalam rangka kan kampanye. Iya. Jadi kedekatan itu tidak mengartikan lu akan bisa mengontrol dia setelah itu.
Kontrol yang bener kan lu menyuarakan mau jagoan lu menang, mau bukan jagoan lu menang atau apapun keadaannya. Walaupun lu berpihak sama dia, lu bisa tetap menyuarakan itu. Iya, interupsi lah bahwa kekuasaan ini atau jalannya pemerintahan ini tidak sebagai mesti. Dan itu yang sering kejebak. Jadi kayak romansa bahwa gue kenal Bakri. Iya. Gue kenal si Bakri, si Kri. Banget gue. Nah, itu yang sangat riskan menurut gue untuk disepakati sebagai kedekatan personal atau secara emosional, Kri. Gitu. Berapa kali bertemu di acara deklarasi atau ramah tamah tim pemenangan atau apa, soalnya kan udah kayak ya kan Cas kental lah. Cas kental. Gue tahu gue kalau gue ngerokok aja dibeliin rokok sama dia. Iya, batang. Itulah. Sekian banyak teori konspirasi dan sekian banyak bahwa ini juga masih konspirasi juga ya. Itu konspirasi juga. Kepentingan dukungan politik. Bahwa pihak yang mendukung secara politik itu masuk juga teori konspirasi. Jadi kita nggak melulu bicara konspirasi itu yang jauh. Enggak lah. Kayak bumi datar tadi lah. Sekitar kita aja. Jadi teori konspirasi yang kita bahas sebenarnya adalah berdasarkan basis kearifan lokal. Selagi dia kearifan lokal, kita bisa jamah itu. Dukungan lu udah ada? Dukungan lu udah ada? Udah ada dong gua. Udah ada. Nomor 5. Nomor 5. Iya, Gus Madin. Gua mau dukung Gus Madin gua. Gua tadi nomor 4. Oh, nomor 4 terus dia mengundurkan diri. Enggak ada deklarasinya. Iya. Akhirnya gua dukung nomor 5. Nomor 5 jelas. Iya, nomor 5 jelas. Gus Madin itu visi misinya jelas. Dan apa yang mau dibawa. Kapan ya kita bisa ngadirin Gus Madin ya? Enggak tahu, dia orang sibuk sih, Mat. Dia orang sibuk sih ya. Lagi juga partai bukan partai ECC ya. Lagi izin. Iya. Izin dari partainya itu partai celengak-celinguk. Iya, itu partai waduh. PCC, Partai Celingak-Celinguk. Itu DPC-nya aja, Dewan Perwakilan Celinguk. Iya. Oh, lo harus tahu DPC itu Dewan Perwakilan Celinguk. So, DPC dia. Udah ada di Soviet, di Rusia. Enggak, itu kalau masuk ini ya, orang pertemuan. Bang, ini apa? Modelnya tuh dia karakternya celingak-celinguk ya. Iya. Ya memang itu salah satu apa sih? ADRT partai. Oh gitu. Kan setiap partai yang didirikan di Indonesia tidak boleh berlawanan dengan Pancasila. Oh iya. Ada syarat kan? Yes. Itu kan harus sesuai dengan Pancasila. Nah, ini harus sesuai dengan celengak-celinguk. Kalau lu nggak kurang celengak-celinguk, lu nggak akan jadi anggota partai. Keanggotaan partai lu dipertanyakan keabsahannya. Apalagi sosialis datang, ya selamat. Itu nggak bakal lu masuk keanggotaan. Nah, kalau gue nih ngeliat celingak-celinguk itu kayak ini, Mat, komik-komik ini, Mat, komik-komik barat, Mat, gambar rampok mukanya 2 gitu, celingak-celinguk. Oh iya. Iya. Yang sekali gambarin itu ya begitu. Masuk. Oke. Akhirnya kita sampai kesimpulan bahwa teori konspirasi itu tidak melulu melibatkan elit global atau dunia internasional. Iya. Karena kejangkauan kita jauh, Mas. Karena jangkauannya terlalu jauh. Satelit kita juga nggak nyampe. Iya. Kita nggak usah main ke Korut, nggak usah main ke Amerika. Walaupun kita modern, tinggal di kota yang modern. Yes, modern, agamis. Oke, jadi kesimpulannya adalah gimana? Banyak teori konspirasi yang berdasarkan kearifan lokal. Iya. Contohnya adalah puntung rokok. Puntung rokok itu berdasarkan kearifan lokal. Yes. Iya, tapi jangan lu percaya juga tentang kearifan lokal itu fact gitu, fakta gitu. Puntung rokok nih jadi kebakaran. Iya, itu dia. Udah susah kita, Mat. Temu rokok di mana ntar kita dijudge bakal mau apa nih? Lu ninggalin puntung rokok enggak? Iya. Iya, sampai segitunya gitu puntung rokok. Sampai ketemu di lain kesempatan ya kan. Terima kasih. Masih setia di channel kita. Iya. Mat and Kri. Sampai ketemu lagi di Mat and Kri selanjutnya. Yes. Yeah. Yes.